menghormati. Nah, selanjutnya apa kata Nabi? Falyukrim dhaifahu. Nah, ikramud duyuf, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Duyuf, yaitu Sina Nabi Ibrahim. Bagaimana beliau menghormati tamunya, yaitu di sini adalah malaikat Mikail dan malaikat Jibril. Beliau suguhkan dengan daging, padahal mereka nggak makan. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim itu mencontohkan menghormati tamu. Nah, sebagaimana itu juga Rasulullah SAW bersabda, "Fal yukrib dhaifahu." Hormati tamu-tamu kalian. Nah, dalam hal ini, ketika ada satu majelis, kemudian majelis tersebut bersalawat kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Dalam hal ini, kita semua berlaku sebagai tuan rumah dan berlaku sebagai tamu dalam satu majelis. Contoh di majelis ini, kita panitia, kita tuan rumah, kita juga tamu. Saling menghormati satu sama lain. Jadi ketika saling menghormati ini terangkum, kemudian ukhuwahnya begitu kuat, tidak ada yang namanya pertentangan, tidak ada yang namanya perselisihan, tidak ada yang namanya saling menyinyir satu sama lain, atau bahkan membid'ahkan satu sama lain. Nah, seperti itu. Makanya, kata Nabi, siapakah orang muslim itu? Adalah orang yang karenanya selamat daripada ucapannya, daripada perbuatannya. Jadi, yang pertama yang kita contoh, katanya salah satu kiai itu, kalau bukti kalian mencintai Nabi, bukti kalian menjunjung tinggi Nabi SAW adalah melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Pernah nggak Nabi menghardik? Nggak. Pernah nggak Nabi mencaci maki? Nggak. Pernah nggak Nabi menghantam dan sebagainya? Nggak. Maka yang pertama yang harus kita ikuti dan sejalan dengan makna Islam itu sendiri sebagai rahmatan lil alamin, menyegarkan kasih dan sayang. Nah, adalah apa? Dengan saling menghormati. Dimulai daripada orang terdekatnya. Selamatkan dia dari ucapan kita, dari perbuatan kita. Sehingga nantinya orang merasa tentram dan nyaman saat ada di sisi kita. Seperti itu. Itu yang pertama yang kita ambil dalam hal mendidik orang-orang di usia kita sekarang. Kita sekarang anak-anak generasi Z, milenial, generasi Y lah, atau generasi X dan sebagainya. Intinya generasi-generasi yang mana kebiasaannya adalah di dunia digital, di dunia elektronik, yang sangat rentan untuk tangannya dalam tanda kutip gatal seperti itu. Ketika melihat, ngapain nih orang nih, ngapain? Nah, ketika di posisi tersebut, tolong diingatkan, siapa sih orang muslim yang selamat dari ucapannya dan dari perbuatannya. Nah, kita harus memegang tinggi itu, memegang teguh. Toh kita muslim, kita selamatkan orang lain. Dalam artian ketika ingin menegur, alangkah baiknya, kata Imam Syafi'i itu, tegurlah orangnya secara langsung. Nah, jangan lewat komenan, jangan lewat ini, di chatting langsung. Atau yang paling baik adalah kata Nabi SAW, man ra'a minkumul munkaran falyughayyirhu biyadihi aw bilisanihi aw biqalbihi. Nah, ketika biqalbihi adalah sekuat-kuatnya iman. Ketika doa yang ditadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut tidak mendengar, tidak mengetahui, maka doa tersebut lebih cepat dan lebih kuat diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kalian mendoakan, kalian mendapatkan juga kebaikan. Kata malaikat, wa minka nabda. Kamu lebih awal. Artinya, ketika kamu mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan si ukhti yang belum berjilbab segera berjilbab. Kamu apa mendapatkannya? Kamu akan dikuatkan. Kalau yang laki-laki, ya Allah, yang dulunya dia nggak rajin ngaji, mudah-mudahan rajin ngaji. Kamu bisa jadi langsung kuat semangat mengajinya dan sebagainya. Seperti itu. Daripada, maaf nih, ngapain ini. Nah, itu justru tidak mengena ke hatinya. Bukannya justru mengajak, malah dia akan melawan. Nah, seperti itu. Dan akan mengambil dalih-dalih, ini kok orang belajar kok malah ngata-ngatain dan sebagainya. Justru yang jelek kan belajarnya, bukan orangnya. Nah, sehingga di sini kita harus menyelamatkan orang tersebut dari apa? Dari diri kita sendiri. Itu yang pertama.
Kemudian dalam menelisik ataupun menatah ulang ataupun mengukir kembali sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dengan cara salawatan. Nah, salawatan di sini bisa diselipkan dengan tausiah-tausiah agama dan sebagainya. Nah, apa yang kita ambil di sini nantinya akan berkembali lagi kepada diri kita. Nah, maksudnya adalah apa? Perkumpulan yang dilakukan oleh kelompok Muslim, nah di situ juga dilakukan oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi sahabat salat melihat kepada para sahabatnya, yang mana para sahabat, mana sahabat yang nggak salat berjamaah, mana sahabat yang nggak salat berjamaah, dipanggil, ditanya kenapa. Nah di sini juga dilakukan, harusnya saat berkumpul bersalawat kepada Nabi SAW, dilihat mana nih teman yang nggak hadir, ditanyakan kenapa, diajak. Nah apa yang dapat kita ambil di sini adalah saling merangkul, saling menguatkan satu sama lain, saling menjaga agar tidak kembali terulang atau terjerumus kepada hal yang sama. Kata Nabi SAW, orang yang paling celaka itu adalah orang yang terjun ataupun terjerembab di suatu lubang, kemudian kembali lagi ke lubang yang sama. Bukan halnya menghindar, tapi kembali terjun. Nah, itu hal yang celaka. Jadi bagaimana cara kita agar tidak kembali terjun ke lubang yang sama? Saling mengingatkan, saling menguatkan dalam beberapa momentum. Dalam hal ini Maulid Nabi, kemudian memperingati kelahiran Nabi, diajak tuh, dirangkul. Ayo ngaji, ayo belajar, ayo sholawat, ayo baca kitab, ayo ini, ayo itu, dan sebagainya. Sehingga ketika ada teman tuh yang males, ataupun bahkan kita sendiri males, ketika ada teman semangatnya tuh jauh lebih kuat. Saya sendiri merasakan males nih, kemudian ada teman ngajak, yuk ngaji ke sini. Yang awalnya males, toh ada teman, oh ini enak nih, pulang ada barengan. Nah, jadi semangat. Yang awalnya males-malesan, kembali tegak dan berdiri. Nah, itu yang kedua. Sehingga yang namanya frustasi, yang namanya mengurung diri, yang namanya menjauhi khalayak itu akan terkurangi. Sehingga ruang lingkup kebersamaan, ruang lingkup silaturahim, ruang lingkup kekeluargaan itu selalu tereratkan. Nabi juga melakukan hal yang sama. Ditanya, mana nih sahabat ini? Kenapa dia nggak hadir? Kemudian ditanya, kenapa, kurangnya apa? Nggak punya baju ya Nabi, dikasih sama Nabi SAW. Jadi, keluh kesahnya sahabat itu diketahui. Kenapa nggak hadir ngaji? Males, ini dikasih semangat. Nggak ada transportasi, dibantu, dijemput, seperti itu. Nggak ada kitab, diberikan PDF, dan sebagainya. Sehingga orang tuh ngerasa terayomi kayak gitu. Wah, aku ini benar-benar diajak. Nah, gitu ya. Itu yang kedua.